Melalui video pembelajaran kali ini, kita akan belajar menemukan informasi dalam teks non-fiksi. Dalam sebuah teks, tentu ada informasi yang ingin disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Ketika ingin memperoleh informasi dari sebuah teks, kita harus membaca teks tersebut dengan cermat. Karena membaca adalah langkah awal yang kita lakukan untuk memperoleh informasi dari sebuah teks. Namun, terkadang ketika kita membaca, kita menemukan beberapa kata yang belum kita pahami artinya, sehingga kita menjadi kesulitan untuk memperoleh informasi dari sebuah teks. Saat kita menemukan kata-kata yang belum kita pahami, kita dapat melakukan beberapa hal berikut ini. 1. Menuliskan kata-kata sulit tersebut di buku catatan. 2. Mencari makna dari kata-kata tersebut melalui KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. 3. Menuliskan makna kata tersebut di buku catatan. Hal ini dilakukan agar makna tersebut tidak mudah kita lupa. Nah, sekarang ayo kita baca teks berikut ini. Rumah adat suku Manggarai. Suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Wairebo. Wairebo terletak di sebuah lembah di barat daya kota Ruteng. Saat ini, Wairebo menjadi tujuan wisata. Setelah membaca teks tersebut, mungkin ada beberapa kata yang belum kalian pahami maknanya. Salah satunya adalah kata lembah. Ayo kita tuliskan kata-kata sulit ini ke dalam buku catatan. Setelah itu, kita cari maknanya melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lembah memiliki makna tanah rendah, di kiri kanan sungai, di kaki gunung, ngarai. Nah, setelah ini, ayo kita tuliskan makna dari kata lembah di buku catatan agar tidak mudah lupa. Jika kita sudah menemukan makna dari kata-kata sulit, maka kita sudah dapat memahami isi teks yang kita baca. Untuk menemukan informasi dalam sebuah teks, kita dapat melakukan hal-hal berikut ini. 1. Baca setiap paragraf di dalam teks. 2. Tentukan kalimat utamanya. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya mengandung gagasan pokok atau ide pokok. 3. Tentukan gagasan atau ide pokok dari kalimat utama tersebut. Sekarang ayo amati lagi sebuah teks berjudul Rumah Adat Suku Manggarai. Di dalam teks berjudul Rumah Adat Suku Manggarai ini terdapat berapa paragraf? Betul, ada satu paragraf. Sebuah paragraf tersusun dari beberapa kalimat, biasanya lebih dari satu kalimat. Nah, di dalam paragraf ini tersusun atas berapa kalimat ya? Betul. Paragraf ini tersusun dari
4 kalimat. Nah, dari keempat kalimat ini kita akan menemukan kalimat utama dan kalimat pendukung. Kalimat utama biasanya terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Bisa juga terletak di awal dan di akhir paragraf. Pada paragraf ini, kalimat utamanya terletak di awal paragraf, yaitu pada kalimat pertama yang berbunyi, suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Dari kalimat utama ini dapat kita ketahui bahwa gagasan pokoknya adalah suku Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Jika kita sudah menemukan informasi dari sebuah teks, maka kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks tersebut. Ketika menjawab pertanyaan berdasarkan teks, hal yang harus kita lakukan adalah 1. Baca dan pahami pertanyaan. Biasanya pertanyaan memiliki konsep adik simba, yaitu bertanya mengenai apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah itu, jawablah pertanyaan berdasarkan informasi yang didapat dari teks tersebut. Nah, sekarang ayo kita baca sebuah teks berjudul Urang Kanekes si Suku Baduy. Berdasarkan teks berjudul Urang Kanekes si Suku Baduy, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Apakah makna dari Urang Kanekes? Dari teks tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam bahasa Sunda, kata urang artinya adalah orang, sehingga Urang Kanekes memiliki makna orang yang berasal dari Kanekes. Pertanyaan nomor 2. Di manakah kita dapat menemukan suku Baduy? Di dalam teks juga dijelaskan bahwa kita dapat menemukan suku Baduy di Pegunungan Kendeng dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut di Provinsi Banten, Jawa Barat. Itulah contoh cara menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Ketika kita sudah memahami setiap kata dalam teks, lalu kita sudah menemukan gagasan pokok pada setiap paragraf dalam teks, dan kita juga mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Artinya, kita telah menemukan informasi penting dari sebuah teks.